Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Dosenku bilang, tak kenal maka ta'aruf. Nah, perkenalkan, nama saya Prabowo Dwi Ramadan dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta yang sebentar lagi menuju berubah nama menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kemudian berdirinya saya di sini, saya selaku penggantinya Ibu Fadilah Puspa Dewi, pengganti sementara Mapel SKI kelas 8. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, teman-teman sekalian, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Jangan lupa absennya di kolom komentar, tuliskan nama kalian, kemudian nomor absen, serta kelas kalian, kelas 8 berapa. Oke? Nah, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Fadilah Puspa Dewi yang minggu kemarin. Yang sekarang akan kita bahas mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, apa saja sih yang kita akan bahas pada pelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajuan dalam penertiban administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah kemajuan ilmu politik dan militer. Dan yang keempat, kita akan mempelajari mengenai kemajuan dalam bidang perekonomian, meliputi perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang kelima, kita akan membahas mengenai kemajuan dalam bidang seni budaya. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan membahas mengenai kemajuan dalam seni sastra. Kali ini kita membahas kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini memerintah selama kurang lebih 5,5 abad. Nah, kejayaan Daulah Abbasiyah ini dipimpin oleh pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian poin yang pertama yang kita akan bahas yaitu kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, perkembangan Daulah Abbasiyah ini semakin berkembang pesat dan semakin bertambah pesat kemajuan dalam hal ilmu pengetahuannya. Kemudian oleh Abu Ja'far al-Mansur ini memperoleh kerjasama yang apik antara ilmuwan, kemudian dengan pemerintahan, melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai macam daerah, di antara lain ilmu pengetahuan,
ilmu kedokteran, filsafat, kimia, botani, dan lain-lain. Kemudian ada faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan bertambah semakin pesat. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi budaya. Yang kedua, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Kemudian yang keempat, pembentukan majelis munazarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yang menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Kemudian poin yang kedua adalah kemajuan dalam penertiban administrasi pemerintah. Nah, dalam administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah ada 4 bagian. Yang pertama dalam Perdana Menteri, kemudian yang kedua Sekretaris Negara, yang ketiga kepada pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian yang keempat, pembentukan Mahkamah Agung. Nah, di sini dalam Perdana Menteri ada 5 dibentuk. Yang pertama, Perdana Menteri bisa kita sebut sebagai wazir. Wazir adalah Perdana Menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, di sini ada 5 wazir. Yang pertama, Dewan Kharij atau Diwanul Kharij, di sini sebagai Departemen Luar Negeri. Kemudian Diwanul Ziman sebagai Departemen Pengawasan Urusan Negara. Kemudian yang ketiga, Diwanul Jundi sebagai Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dan yang keempat, Diwanul Akrah sebagai Dewan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Dan yang terakhir adalah Diwanul Rasail, yaitu sebagai Dewan Pos dan Telekomunikasi. Nah, jadi di dalam Perdana Menteri ini ada 5 bagian dalam membantu khalifah menjalankan roda pemerintahan. Kemudian dalam Sekretaris Negara dibagi menjadi 5. Yang pertama, Khatib Rasail. Khatib Rasail adalah Sekretaris Bidang Persuratan. Kemudian Khatib Kharaj sebagai Sekretaris Bidang Perpajakan dan Khas Negara. Kemudian yang ketiga, Khatib Jundi sebagai Sekretaris Bidang Kemiliteran dan Pertahanan. Kemudian Sekretaris Negara yang keempat adalah Khatib Qadha. Nah, Khatib Qadha ini adalah Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian yang kelima, Khatib Syurtah. Nah, Khatib Syurtah ini adalah Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Kemudian dalam pengangkatan kepala daerah atau yang disebut sebagai gubernur atau amir, untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah di bawah gubernur dibentuk pemerintahan desa atau yang disebut sebagai Qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Kemudian dalam pembentukan Mahkamah Agung, di sini ada 3. Yang pertama, Al-Qadhi. Al-Qadhi sendiri adalah mengadili perkara agama. Kemudian yang 2, Al-Hizbah. Nah, Al-Hizbah ini adalah mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustazib. Kemudian yang ketiga, Al-Nazar fil Mazalim adalah pengadilan tingkat banding setelah pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hizbah. Sampai sini dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Bila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan lupa diberi nama sama nomor absennya. Oke, lanjut.
Kemudian materi yang ketiga yaitu dalam kemajuan bidang politik dan militer. Nah, dalam bidang politik ini antara Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, di antaranya yang pertama menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Kemudian yang kedua menjalin hubungan dengan Afrika Barat, tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan Irak. Jadi, dalam bidang politik Daulah Abbasiyah ini menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank bertujuan untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah ke daerah Daulah Abbasiyah. Kemudian dalam bidang militer, nah ada 4 periode dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah mengenai bidang militer. Yang pertama, periode pertama yaitu menjadi masa keemasan pada dinasti Abbasiyah. Tapi dalam periode ini sudah muncul bibit kemunduran dikarenakan terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua, periode kedua yang dipengaruhi oleh Turki pertama, karena tentara Turki yang menjadi tentara dinasti Abbasiyah sangat mendomisili pemerintahan. Khalifah pada dinasti Abbasiyah pada periode kedua adalah Al-Mutawakkil, Al-Mu'tas, Al-Muntasir, dan lain-lain. Kemudian periode ketiga. Periode ketiga ini dipengaruhi oleh Persia kedua, karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Buwaihiyah. Kemudian periode keempat. Periode keempat ini dipengaruhi oleh Turki yang kedua, karena waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni dinasti Seljuk. Jadi periode keempat ini dipengaruhi oleh Turki kedua, yaitu dinasti Seljuk. Kemudian pada periode pertama sampai periode keempat ini, dalam pemerintahan dinasti selanjutnya, dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Nah, dinasti Abbasiyah ini runtuh pada tahun 1258 Masehi karena serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kemudian yang keempat, kemajuan dalam ekonomi. Yang pertama dalam sektor perdagangan. Nah, perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Kemudian kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Nah, adanya pelabuhan ini banyak mendatangkan kekayaan bagi dinasti Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Kemudian dari sektor perindustrian, Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Kemudian banyak kota dibangun untuk perindustrian. Antara lain kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Sedangkan kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Industri pakaian dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus, yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan, dan kota Syam. Dan kota Syam ini menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Kemudian dalam sektor pertanian,
ada pembangunan kanal, bendungan irigasi, dan terusan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya akan meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau. Nah, dalam kunjungannya ke Mekah dan Madinah atas usulan permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Kemudian dalam kemajuan seni budaya, ada perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya. Yang pertama, seni arsitektur. Nah, adanya bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur ini pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, serta madrasah, dan lain-lain. Kemudian dalam seni tata kota, banyak bangunan dan kota-kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kota-kota itu adalah kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini dibangun berbentuk bundar, sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawaroh, yang dikelilingi dua lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah selebar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta. Tingginya 90 kaki atau 27,5 meter. Di luar temboknya dibangun parit yang dalam, yang berfungsi sebagai ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kotanya dibangun istana khalifah yang diberi nama Qasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansyur. Kemudian dalam bidang kemajuan seni sastra. Nah, dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah ini menyukai sastra. Nah, ada beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu. Yang pertama, Abu Atiyah pada tahun 760 sampai 841 Masehi. Kemudian ada Abu Nawas pada tahun 741 sampai 794 Masehi. Kemudian ada Abu Taman dan juga ada Al-Buhturi serta Al-Muntanabi. Nah, jadi pada Daulah Abbasiyah ini sangat banyak sekali yang suka dengan penyair-penyair dan para sastrawan. Nah, itu tadi pembelajaran materi pada pagi hari ini. Apabila ada yang belum paham, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe channel saya ya. Kemudian materi selanjutnya atau materi minggu depan kita akan membahas ilmuwan-ilmuwan terkenal yang ada pada Daulah Abbasiyah, yaitu tokoh yang pertama Ibnu Sina, kemudian ada tokoh lagi Al-Kindi, kemudian Al-Ghazali dan Abi Muhammad Al-Khwarizmi. Kemudian ada tugas untuk anak-anak sekalian, yaitu merangkum pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jika ada yang belum kenal sama saya, bisa bertanya di kolom komentar. Nah, apabila malu bertanya, maka ia sesat di jalan. Itu dari saya, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.